Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan mengupas tuntas salah satu pasal pajak yang paling unik di Indonesia, yaitu pajak penghasilan pasal 15. Anggap saja ini sebagai aturan main khusus untuk industri-industri tertentu yang cara hitung pajaknya nggak bisa pakai cara biasa. Oke, langsung aja kita bedah bareng-bareng. Kita akan mulai dari dasarnya dulu. Apa sih PPh pasal 15 itu? Lalu kita lanjut ke 3 kategori utamanya, transportasi domestik, transportasi internasional, dan ada juga 2 kasus bisnis internasional yang super spesifik. Nah, di akhir kita akan rangkum semuanya biar gampang nempel di kepala. Oke, bagian pertama, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus paham dulu fondasinya. Apa sih yang bikin PPh pasal 15 ini begitu istimewa? Nah, ini dia intinya. Coba bayangkan PPh pasal 15 ini sebagai semacam toolkit pajak spesial. Kalau untuk bisnis biasa, kita bisa gampang kan hitung laba rugi pakai aturan umum. Tapi coba bayangin, industri kayak pelayaran internasional atau penerbangan. Wah, itu kan rumit banget buat nentuin biayanya. Disinilah PPh pasal 15 berperan, dengan memberikan norma atau patokan khusus untuk menyederhanakan semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang paling sering kita dengar, pajak untuk transportasi di dalam negeri. Kita akan lihat bareng-bareng perbedaannya antara yang di udara dan yang di laut. Baik, kita mulai dari yang di atas awan dulu ya. Perlu diingat, PPh pasal 15 ini bukan untuk tiket pesawat yang biasa Anda beli. Aturan ini menyasar kasus yang lebih spesifik, yaitu ketika sebuah perusahaan menyewa seluruh pesawat untuk kebutuhan mereka. Ya, yang kita kenal sebagai layanan charter. Nah, yang jadi subjek pajaknya di sini adalah perusahaan penerbangannya yang berdomisili di dalam negeri. Lalu, objek pajaknya adalah semua pendapatan yang mereka terima dari perjanjian charter, entah itu untuk ngangkut orang ataupun barang. Kuncinya ada di rute. Pajaknya berlaku selama penerbangan itu berangkat dari sebuah bandara di Indonesia, mau tujuannya ke kota lain di Indonesia atau bahkan ke luar negeri sekalipun. Terus gimana cara ngitungnya? Gampang kok, begini alurnya. Pemerintah menetapkan asumsi laba bersih atau penghasilan netonya adalah 6% dari total omset. Nah, laba bersih 6% ini kemudian dikalikan tarif PPh normal sebesar 30%. Hasilnya, kita dapat tarif efektif sebesar 1,8% dari total pendapatan bruto. Jadi lebih simpel kan? Nah, ini detail yang krusial banget. Pajak 1,8% yang sudah dibayar ini sifatnya nggak final. Artinya apa? Artinya perusahaan bisa menjadikan pajak ini sebagai uang muka atau kredit pajak yang nantinya bisa mengurangi total pajak yang harus dibayar di akhir tahun waktu lapor SPT tahunan. Oke, dari udara sekarang kita turun ke laut. Gimana nih aturan mainnya untuk perusahaan pelayaran domestik? Prosesnya mirip banget, tapi angkanya beda. Untuk pelayaran dalam negeri, norma penghasilan netonya ditetapkan lebih rendah, cuma 4% dari omset. Kenapa? Ya kemungkinan besar karena struktur biaya operasional kapal dianggap lebih besar porsinya terhadap pendapatan. Jadi asumsi labanya dibuat lebih konservatif. Nah, 4% ini dikali tarif 30%, ketemulah tarif efektif sebesar 1,2% dari peredaran bruto. Slide ini merangkum perbedaan utamanya dengan sangat jelas. Coba kita lihat. Penerbangan, normanya lebih tinggi di 6%, tarif efektifnya 1,8%, tapi pajaknya bisa jadi kredit. Sebaliknya, pelayaran, tarifnya lebih rendah, cuma 1,2%, tapi sifat pajaknya final. Artinya, sekali bayar, urusan pajak untuk pendapatan itu dianggap sudah beres. Oke, urusan domestik sudah beres. Sekarang kita naik level dan lihat bagaimana aturan ini berlaku untuk para pemain internasional yang beroperasi di Indonesia. Nah, untuk perusahaan asing ini, aturannya super spesifik soal rute. Pajak cuma dikenakan untuk pengangkutan yang dimulai atau dimuat dari pelabuhan di Indonesia. Contohnya gini, kalau ada kapal asing bawa barang dari Singapura ke Jakarta, pendapatan dari rute itu nggak kena PPh pasal 15. Tapi kalau dari Jakarta kapal itu lanjut angkut barang ke Surabaya atau ke Australia, nah pendapatan dari rute Jakarta-Surabaya atau Jakarta-Australia itu yang kena pajak. Untuk perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri ini tarifnya tunggal, 2,64% dari peredaran bruto dan sifatnya final. Angka ini didapat dari norma penghasilan neto sebesar 6% yang dikalikan dengan tarif pajak khusus untuk wajib pajak luar negeri. Jadi tarif efektifnya ketemu di 2,64%. Dan perlu diingat, ini sifatnya final ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bisa dibilang unik dari PPh pasal 15. Ini mencakup 2 model bisnis internasional yang sangat spesifik dan jarang ditemui. Oke, kasus pertama adalah untuk Kantor Perwakilan Dagang Asing atau yang sering disingkat KPD. Ini adalah Representative Office dari perusahaan luar negeri.
Aturan ini cuma berlaku buat kantor perwakilan dari negara yang nggak punya perjanjian penghindaran pajak berganda, atau P3B, dengan Indonesia. P3B itu intinya kesepakatan antar negara supaya warganya nggak kena pajak 2 kali di kedua negara. Jadi, untuk kantor perwakilan dari negara yang non-P3B ini, pajaknya dihitung langsung dari nilai ekspor bruto yang mereka fasilitasi dengan tarif final yang sangat kecil, yaitu 0,44%. Kasus unik kedua, dan ini super spesifik, adalah untuk industri jasa maklon atau contract manufacturing, tapi khusus untuk mainan anak-anak. Jadi bayangkan ada pabrik mainan di Indonesia yang produksinya itu murni pesanan dari perusahaan luar negeri yang masih satu grup atau punya hubungan istimewa. Nah, yang paling unik di sini adalah dasar pengenaan pajaknya. Bukan dari omset, tapi dari total biaya produksi. Tapi tunggu dulu, biaya bahan bakunya itu tidak termasuk dalam perhitungan. Biasanya karena bahan baku ini disediakan oleh si pemesan. Tarif efektif finalnya adalah 2,1% dari total biaya pembuatan itu. Wah, udah lumayan banyak ya angka dan aturan yang kita bahas. Supaya nggak pusing dan gampang diingat, yuk kita kumpulkan semuanya dalam satu tabel sederhana. Nah, ini dia contekan utamanya. Di tabel ini semuanya jadi jelas banget. Kita bisa lihat kelima kategori yang sudah kita bahas. Pertama, penerbangan domestik, tarif 1,8% dan bisa dikreditkan. Kedua, pelayaran domestik, tarifnya lebih rendah di 1,2% tapi final. Ketiga, untuk pemain internasional, tarifnya 2,64% dan juga final. Dan terakhir, dua kasus unik kita, KPD asing dengan tarif super kecil 0,44% dan jasa maklon mainan 2,1%, keduanya juga final. Semuanya terangkum di sini. Dan sebagai penutup, yuk kita coba berpikir sedikit ke depan. PPh Pasal 15 ini kan diciptakan untuk industri yang unik dan sulit diukur. Nah, di tengah perkembangan ekonomi digital yang pesat banget sekarang, dengan bisnis-bisnis baru seperti cloud computing, SaaS, atau bahkan ekonomi kreator global, kira-kira industri spesifik apa lagi ya yang mungkin akan butuh norma khusus seperti ini di masa depan? Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Oke, itu dia pembahasan kita mengenai PPh Pasal 15 kali ini. Semoga penjelasan ini bisa membantu Anda memahami salah satu sudut paling spesifik dalam dunia perpajakan Indonesia. Terima kasih banyak sudah menyaksikan.